semacam kemudian kita memiliki pada satu area yang sama, yaitu kita merasakan betul terkait dengan jimat perang itu gitu. Karena olah rasa juga terkait dengan sejauh mana kita terlatih. Oke. Nah, di Kawruh Jiwa, bangsa ini masuk dalam kategori ukuran kedua, yaitu ada di catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi diri yang kromodongso kita. Semoga terkait dengan gambar ini, pemateri-pemateri yang lalu sudah ada yang menjelaskan ya terkait dengan bagaimana diagram dari proses terbentuknya diri kromodongso yang ada di Kawruh Jiwa. Jadi bangsa itu menjadi salah satu catatan yang kemudian akan membentuk atau menjadikan menjadi diri kromodongso seseorang itu. Lalu saya akan masuk ke jimat perang. Ya. Apa itu jimat? Itu. Ternyata kalau kita bicara jimat ini tidak hanya miliknya orang Jawa. Ternyata di beberapa negara-negara di dunia ini juga sangat lekat sekali dengan kebudayaan yang bernama jimat. Meskipun namanya peristilahannya bisa beda-beda ya. Jimat bagi orang Jawa ini adalah suatu barang yang diyakini memiliki atau mempunyai kekuatan atau kesaktian. Nanti biasanya barang itu tidak lepas dengan misalkan diberi doa-doa, diberi mantra gitu. Lalu barang itu akan dibawa kemana-mana gitu. Karena ya dia menganggap bahwa jimat ini atau barang ini adalah memiliki kekuatan dan kesaktian. Nah, yang membedakan jimat perangnya Ki Ageng dengan jimat-jimat yang lain adalah jimat perangnya Ki Ageng ini wujudnya bukan barang. Tetapi jimat perangnya Ki Ageng ini adalah rasa. Jimat perangnya Ki Ageng adalah rasa. Dan ini bagiku apa ya? Sangat menarik karena Ki Ageng dengan jimat perang yang basisnya rasa ini, Ki Ageng mencoba untuk melampaui hal-hal yang materi, hal-hal yang fisikal, yang ketika jimat perang yang berbasis rasa ini kecekel, artinya sudah bisa kita pegang apa itu jimat perang, ini melampaui barang-barang, melampaui pusaka yang berbentuk barang itu sendiri. Apakah itu bentuknya tombak, apakah itu bentuknya keris, apakah itu bentuknya bambu runcing misalkan kalau kita bicara pusaka-pusaka masa lalu ya. Atau ya kalau kita bicara pusaka-pusaka yang sekarang sebenarnya jimat perangnya Ki Ageng ini justru melampaui pusaka-pusaka atau senjata-senjata yang wujudnya barang itu. Kenapa saya katakan ini jauh lebih menarik? Karena ketika barang itu tidak ada, misalkan pada waktu itu jimatnya untuk maju perang adalah keris. Nah, ketika tidak memiliki keris, jimat perangnya Ki Ageng ini bisa melampaui. Artinya tidak ada keris pun jadi. Ya, apapun barang yang bisa digunakan untuk maju perang bisa digunakan untuk persenjataan untuk maju perang. Ini yang saya katakan jimat perang yang berbasis rasa ini justru melampaui melampaui keberadaan daripada pusaka-pusaka yang wujudnya adalah material itu. Nah, lalu apa itu jimat perangnya Ki Ageng yang basisnya rasa itu? Yaitu adalah rasa berani perang atau wantun perang, atau rasa yaitu berani mati perang, wantun pejah perang. Nah ini saya lagi ini rasa ya.
Ini rasa. Artinya ketika kita belum mencoba mengolahnya, maka kita juga akan saya juga ada pernah satu fase mencoba untuk wah ini kok sepertinya bicara jimat perang ini apa ya kok lelawanan dengan raos gesang atau rasa hidup saya ya. Bahwa manusia hidup itu ada rasa untuk ya pengennya hidupnya ya lestari gitu. Hidupnya ya langgeng. Kalau bisa ya tidak mau mati gitu. Seseorang dia bekerja keras, banting tulang, mencari rezeki untuk menafkahi dirinya, untuk hidup dirinya dan keluarganya. Ini kan juga salah satunya kan untuk bagaimana agar hidup lestari. Sementara jimat perang seolah-olah menawarkan sebaliknya. Kita diminta untuk wani mati, wani mati dalam peperangan gitu. Nah, sehingga ini kan selintas ini memang kemudian kayak kontradiktif dengan rasa yang lain yang ada pada diri manusia, yaitu rasa untuk hidup, bahkan untuk lestari dalam hidup itu sendiri gitu. Tapi coba nanti kita urai bersama seperti apa jimat perang yang berbasis rasa yang ditawarkan oleh Ki Ageng itu sendiri. Nah, rasa berani mati dengan demikian adalah oleh Ki Ageng dikatakan sebagai pusaka. Itu, pusaka hidup. Baik pusaka yang ada pada diri kita atau para warga negara pada waktu itu, pada waktu Ki Ageng menawarkan gagasan ini, maupun pusaka bagi bangsa dan negara kita. Karena jimat perang ini akhirnya menjadi sebuah pusaka, menjadi senjata untuk hidup kita, kemudian untuk bangsa dan negara kita, maka Ki Ageng kemudian menyampaikan bahwa ketika kita atau warga negara, rakyat pada waktu itu dia memiliki rasa berani mati, maka ketika rasa itu berada di masa-masa peperangan, ia akan menyebabkan seseorang atau warga itu berani perang. Tapi sebaliknya, ketika warga tidak berani mati dalam peperangan, maka ini juga menyebabkan para warga itu tidak akan berani perang. Atau Ki Ageng menyampaikan akan menjadi seseorang atau warga yang licik gitu. Nah, disinilah dikatakan oleh Ki Ageng kenapa kemudian jimat perang sebagai pusaka. Karena mampu merubah perilaku para warga, para rakyat pada waktu itu, kemudian untuk berani perang, gitu, melawan para penjajah pada waktu itu. Itu kalau konteksnya adalah di masa peperangan. Tapi kalau berani mati atau berani mati dalam perang, tetapi di masa yang damai, Ki Ageng mengatakan bahwa akan mampu melahirkan sebuah kebudayaan yang adiluhung. Ki Ageng mencontohkan misalkan adanya lahirnya Borobudur. Saya pikir ini menarik. Kalau kita cek kenapa Ki Ageng mencontohkan di tulisannya salah satu wujud daripada daripada rasa wani mati atau berani mati, sementara itu di masa damai itu adalah memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang luhur, itu adalah Borobudur. Ini saya pikir perlu kita teliti lebih jauh. Apakah memang kehadiran Borobudur pada waktu itu adalah di masa-masa damai misalkan. Sementara kita juga tahu bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan pasca itu. Kerajaan Majapahit misalkan, atau Demak, atau Mataram, yang seolah-olah kebudayaan yang dibangun oleh para raja sebelumnya
ketika kemudian dikalahkan oleh raja yang lain atau oleh kerajaan yang lain, maka kebudayaan raja yang dikalahkan itu seolah-olah kok lebur gitu. Tidak keberadaannya tidak kokoh. Ya termasuk kerajaan Kadiri. Saya 8 tahun di Kadiri sampai sekarang juga masih mencari-cari di mana sebenarnya ini pusat kerajaan Kadiri yang pada waktu itu sangat terkenal hebat di Nusantara ini. Karena memang kebudayaan kerajaan Kadiri pada akhirnya saat ini tidak tertinggal dengan kokoh dan utuh. Gitu. Nah ini juga yang terbersit pada pikiran saya ketika membaca tulisannya Ki Ageng. Apakah memang Borobudur yang kemudian dicontohkan oleh Ki Ageng ini sebagai wujud rasa berani mati tetapi berada di masa tentram atau damai itu melahirkan kebudayaan yang luhur. Sebaliknya ketika berani mati itu berada di masa tidak berani mati, takut mati itu berada di masa tentram atau damai, ini menyebabkan pada para warganya ini muncul kebudayaan-kebudayaan yang sebaliknya. Ki Ageng tidak berani mengatakan itu apa, semacam ya kayak kebalikan daripada kebudayaan yang adiluhung atau kebudayaan yang luhur, yaitu ya taruhlah misalkan kebudayaan yang asor ya, yang rendah gitu. Nah, karena jimat perang ini basisnya adalah rasa, maka sangat memungkinkan sekali rasa berani mati ini hilang ya atau kesilap pada diri kita masing-masing atau pada rakyat pada waktu itu. Jadi sederhananya begini, karena ini adalah rasa, jimat perang ini adalah rasa, maka ini bisa diolah sedemikian rupa untuk kemudian apakah kita mau melahirkan berani mati kepada para rakyat dengan jimat perangnya Ki Ageng, atau sebaliknya kita olah rasanya rakyat untuk kemudian mereka tidak memiliki keberanian mati di medan perang. Karena basicnya adalah rasa. Maka Ki Ageng juga menuliskan pada waktu itu seolah-olah Ki Ageng ngelenggono itu menerima keberadaan dirinya Ki Ageng pada waktu itu, bahwa ya pada waktu itu Ki Ageng merasakan kok rasa berani matinya itu kok ketilep gitu, hilang. Lalu kemudian memunculkan ada dua hal penyebab ini, yaitu penyebab eksternal yang ini lebih kepada pendidikan para penjajah Belanda pada waktu itu agar para warga Indonesia tidak bisa perang dan tidak berani perang. Yang kedua adalah ada faktor atau sebab internal, yaitu sebab internal di sini menurut Ki Ageng yang menjadikan seseorang itu takut mati atau tidak berani mati adalah rasa mukti atau raos mukti. Apa itu raos mukti? Raos mukti adalah rasa di mana seseorang dia hanyut, kerem, tenggelam di hidup itu sendiri. Ia merasa bahwa hidup itu sangat enak, nyaman. Itu. Sementara sebaliknya, ia menganggap bahwa mati itu ya sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Ini saya rasakan sendiri ya selaku mencoba untuk mengkomparasi ketika membaca pemikirannya Ki Ageng dengan pengalaman-pengalaman hidup saya sendiri. Sebab internal yang kemudian nanti bisa menjadikan kita takut mati atau rasa tidak berani mati itu adalah ditambah dengan catatan-catatan yang muncul dari keluarga maupun sosial lingkungan kita. Misalkan catatan sederhana saja.
wah, bahwa mati itu tidur sendirian di dalam bumi sana. Wah, itu berarti tidak enak. Meskipun itu hanya semacam catatan-catatan yang apa ya, selintas lalu yang diucapkan oleh mungkin orang-orang terdekat kita gitu, yang mungkin konteksnya adalah guyon, gitu. Tapi ternyata catatan-catatan atau informasi-informasi semacam itu menambah bobot ketakutan kita terhadap kematian. Nah, apalagi nanti rasa mukti atau rasa kita hanyut, kelem, tenggelam kita dalam hidup itu, apalagi kalau itu semakin menguat. Kita hanyut dengan keluarga kita hanyut dengan pekerjaan kita. Hanyut di sini bukan berarti kok kemudian hilang ya, tetapi kemudian apa ya, semacam kita apa ya, kita seolah-olah dilupakan karena kita berada terlalu dalam di dalamnya itu, kerem itu. Yang ya mungkin kita terlalu di situ ada unsur-unsur rasa memiliki yang terlalu dalam, rasa kenikmatan yang terlalu dalam terkait dengan hidup dan berbagai hal yang ada di kehidupan kita. Dengan kita merasa kerem dengan perkawinan dengan istri kita, dengan suami kita kerem terhadap pengetahuan yang kita dapatkan, yang kita miliki selama ini. Nah, semakin banyak hal yang menenggelamkan atau menghanyutkan kita terhadap hidup ini, maka ya rasa takut mati itu juga pada akhirnya akan sangat menguat gitu. Artinya ketika sangat menguat, porsi untuk bagaimana kemudian kita mengolah rasa mukti itu yang kita tenggelam dalam hidup itu, kemudian juga akhirnya akan harus mendapatkan bobot olahan rasa yang mungkin juga cukup berat. Nah, rasa kerem ini yang kemudian kita tenggelam, terlalu nikmat, terlalu hanyut dengan hidup itu akan memunculkan rasa rewel dan tidak puas atau tidak marem terhadap apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasa rewel di situ saya maknai sebagai sebuah rasa yang kita tidak mudah menerima terhadap apa-apa yang ada dan apa-apa yang terjadi di ruang lingkup kehidupan kita. Karena kita tidak mudah menerima, maka kita rewel. Nah, karena ini hanya rewel, ya sebagaimana halnya mungkin gambarannya adalah rewelnya anak-anak ketika dia tidak menerima satu keadaan atau satu peristiwa yang sedang dia hadapi, ketika rewel ini dia kelola atau dikelola dengan baik, ya maka juga akan bisa anjok atau lahir ke rasa yang lebih lebih tentram, lebih damai, yaitu kalau dalam konteks ini ya kemudian berani mati, gitu. Tidak takut mati. Nah, lalu kalau kita tadi sudah bicara soal penyebab hilangnya rasa berani mati, nah rasa rewel tadi ini ternyata kalau tidak kita konangi, tidak kita temukan pada diri kita, ternyata ini bisa ngombro-ngombro itu apa ya? Ternyata ini nanti bisa berdampak yang serius dan jauh, yaitu sampai ke peristiwa peperangan. Hanya dari rasa rewel atau rasa yang kita tidak menerima dengan satu keadaan yang terjadi, satu peristiwa yang terjadi yang sedang kita hadapi itu. Karena dari rasa rewel
dan rasa tidak puas tadi itu, ini akan melahirkan rasa kemudian kita geranyah. Karena kita tidak menerima ya, tidak menerima apa-apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa yang ada pada saat itu, maka kemudian kita merewelinya. Ini kemudian kan akan awah atau lahir rasa kita kemudian mencari hal-hal yang di luar ada pada waktu itu. Kita akan mencari sesuatu atau mencoba mencari peristiwa-peristiwa yang pada waktu itu ada dan terjadi, geranya. Nah, kalau yang terjadi adalah yang muncul adalah rasa geranyah ini, kita tidak puas, tidak marem dan rewel, ya akhirnya kita akan sangat memungkinkan ketika rasa geranyah ketemu dengan rasa geranyah, misalkan dari 2 orang saja, ini akan memunculkan rebutan. Kita bisa membayangkan bagaimana rebutan mainannya yang terjadi pada anak-anak usia dini misalkan. Karena anak yang satu dia rasa geranyahnya ada, ya anak yang lain juga rasa geranyahnya ada, maka kemudian akan memunculkan rebutan. Rebutan yang kemudian disertai dengan kekerasan, oleh Ki Ageng dikatakan ini akan sangat bisa memunculkan yang namanya peperangan. Atau kalau saya contohkan ke dunianya anak-anak, ya dari rebutan lahirlah tukaran misalkan. Dari rebutan lahirlah perkelahian antar anak itu. Nah, ini satu fenomena rasa yang ada pada proses bagaimana kemudian ini melatari ketika kita mencoba memahami jimat perang itu. Nah, rasa takut mati ini yang bisa menyebabkan rasa rewel tadi, ya. Saya mencoba untuk berkaca kepada fenomena yang pernah saya rasakan sendiri terkait dengan saya takut mati ketika di masa COVID yang lalu kayaknya yang kedua kayaknya itu, karena saya muncul gejala-gejala gitu, saya merasakan ada ketakutan kematian di situ. Sama yang saya rasakan adalah sama persis apa yang tadi dicatatkan oleh Ki Ageng tadi, bahwa ketika rasa takut mati itu muncul, akan muncul kerewelan pada diri saya. Bahkan saya ngereweli Tuhan itu sendiri. Gitu. Tuhan kenapa sih kok menciptakan saya hidup padahal pada akhirnya juga harus mati. Saya ngereweli apa-apa yang ada di ruang lingkup diri saya. Kenapa misalkan harus ada COVID yang bisa menyebabkan kematian? Saya ngereweli terkait dengan, wah ini nanti bagaimana anak saya masih kecil? Bagaimana istri saya ketika nanti saya mati? Jadi muncul rewel-rewel seperti itu. Meskipun kerewelan-kerewelan ini kalau kita kaji dari perspektifnya Ki Ageng Sri-Mataram, ya ini adalah gagasan-gagasan yang tadi muncul dari rasa pikir tadi, yang itu ya tidak real gitu. Gagasan yang kita munculkan dan realitasnya tidak ada. Artinya tidak ada itu, ya saya kan juga masih hidup ketika pada waktu muncul kerewelan itu. Gitu. Anak saya juga masih hidup, istri saya masih hidup, tapi gagasan saya sudah rewel. Pikiran saya sudah rewel, sudah tidak menerima terhadap satu gejala-gejala
COVID pada diri saya yang itu karena saya mendapatkan catatan bahwa COVID bisa berdampak kepada kematian itu. Nah, cerita-cerita saya yang terkait dengan fenomenologi rasa takut mati ini saya coba cocokkan dengan jimat perangnya Ki Ageng itu tadi. Yang tentunya konteksnya bukan dalam artian untuk maju perang ya. Itu. Nah, lebih jauh saya pikir ini menarik apa yang dituliskan oleh Ki Ageng bahwa ketika rewel ini itu berada di meluas gitu keberadaannya, tidak hanya di keluarga atau di rumah itu, tapi sampai rewelnya ini ke dunia pergaulan masyarakat gitu, atau di dunia pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya. Ternyata ini nanti dampaknya juga justru meluas. Ki Ageng menyampaikan bahwa ketika muncul di pergaulan masyarakat, rewel ini nanti akan menambah kemajuan pengetahuan bagaimana kemudian harus mencuri, merampok, kemudian bagaimana pengetahuan untuk kerengan atau perkelahian dari rewel itu tadi. Misalkan apa ya, kalau di dunia pekerjaan karena kemudian ada semacam kompetisi dengan teman yang ada di tempat pekerjaan itu, kemudian satu sisi dia dilatari oleh ketakutan atau terhadap mati, maka kemudian dia harus sebisa mungkin mengupayakan agar ya entah itu karirnya sampai puncak atau karirnya kemudian bertahap naik, sementara kemudian ketika teman koleganya mencapai itu kemudian dia iri dan lain sebagainya, maka ini akan memunculkan oleh Ki Ageng dikatakan akan memunculkan kemajuan terkait dengan pengetahuan bagaimana ya saya agar bisa mencari cara agar saya tidak bisa dikalahkan oleh teman-teman kolega saya misalkan. Akhirnya ya bisa saja kemudian mencari jalan yang dalam tanda kutip itu melanggar aturan misalkan. Sampai ke tingkat yang ini kemudian saya maknai sebagai munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari rasa takut mati yang menyebabkan rasa rewel, dan kemudian rasa rewel itu berada di ruang-ruang yang lebih luas, misalkan di ruang pekerjaan itu tadi. Bisa memunculkan memalsukan barang-barang, misalnya ada sogok menyogok gitu. Nah, ini kan kalau kita bawa ke era sekarang kan yang akan memunculkan KKN itu sendiri, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Baik, lalu bagaimana membangun rasa berani mati? Ya, karena ini rasa, maka tidak ada yang lain selain untuk membangunkan rasa berani mati adalah dengan mendidik atau nggulawentah rasa itu sendiri. Kalau konteksnya individu berarti ya kita mendidik rasa kita sendiri. Kemana arah panggulawentah atau arah pendidikan rasa yang kita lakukan, yaitu sampai ke tahapan mengerti bahwa rasa berani mati itu adalah dasar hidup setiap warga dan bangsa. Cukup jauh memang ini. Bagaimana ini? Kok sampai ke mengerti? Kita harus sampai ke mengerti bahwa rasa berani mati itu adalah dasar hidup setiap warga dan bangsa. Nah, nanti coba kita ulas di bagaimana proses olah rasa agar bisa mencapai kepada rasa berani mati dan kemudian berani berbela negara, dalam hal ini berani perang misalnya. Yang ketiga adalah harus sampai ke tahapan mengerti bahwa tidak ada hidup kepenak, enak, nyaman, kecuali dengan berani mati. Paling tidak ini secara fenomenologis saya mengiyakan. Nanti teman-teman yang lain, para peserta yang saat ini join bisa juga share mungkin ya terkait dengan pengalaman
masing-masing. Tapi paling tidak yang ketiga ini saya merasakan bagaimana ketika takut mati, ini betul-betul saya merasakan rasanya itu ora kepenak. Sebagaimana halnya raos ajrih atau rasa takut terhadap objek-objek yang lain. Rasanya juga tidak kepenak. Pun demikian takut terhadap kematian. Rasanya tidak enak dan kemudian akan memunculkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang itu sifatnya menurutku kayak semacam selain random memang juga tidak real ya. Misalkan itu tadi, wah bagaimana ya nanti anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana kemudian dunia yang sudah selama ini saya geluti, bagaimana nanti lingkungan yang selama ini sudah saya upayakan untuk terlibat, untuk melayani mereka, bagaimana pekerjaan saya dan lain sebagainya. Yang keempat, sampai ke satu tahapan mengerti bahwa berani mati itu kepenak. Ketika kita muncul rasa berani mati, ya, maka ini akan memunculkan atau melahirkan rasa enak, nyaman bagi hidup kita. Sementara kita tahu di Karo Jiwa Ki Ageng Surya Mentaram, salah satu tujuan hidupnya itu adalah bagaimana setiap manusia itu bisa hidup kepenak. Gitu. Maka sebenarnya ya pada akhirnya ketika kita mencapai satu tahapan rasa berani mati, maka sekaligus sebenarnya di situ kita akan mendapatkan satu rasa yang kepenak itu tadi, yang enak, yang nyaman terkait dengan, dan itu menjadi salah satu tujuan hidup kita. Baik, lalu mendidik rasa sendiri ini sampai kepada bagaimana kemudian kita kroso ya, merasakan bahwa kalau kita ini tidak bisa mati. Ini lebih dalam lagi. Nyatanya secara fisiologis, ya secara biologis kita akan mati. Tapi kenapa Ki Ageng kemudian menawarkan satu gagasan, satu capaian rasa bahwa mendidik rasa terkait dengan rasa berani mati itu sampai ke tahapan kita harus sampai merasakan kroso, ternyata kita tidak bisa mati. Ini juga terkait dengan konteks sosial budaya Ki Ageng dan kita ya, yang saat ini berada di Jawa, kita atau mungkin konteks orang-orang beragama, bahwa ya di dunia ini hanya sementara, hidup ini di dunia ini, kemudian ada hidup yang lebih abadi, ada alam kelanggengan, bahasanya Ki Ageng dan orang-orang Jawa menyebutnya, dan itu adalah sebagai tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, lagi-lagi ini adalah rasa. Maka ketika kita belum sampai kepada capaian rasa di sini, ya kita selintas kita akan masih kesulitan untuk kok bisa ya ada satu capaian bahwa kita ini tidak bisa mati. Kita ini tidak bisa mati gitu. Artinya tidak mudah untuk kemudian kita mengolah rasa untuk sampai ke sana. Lalu seseorang yang merasakan bahwa dirinya tidak bisa mati, ini oleh Ki Ageng dikatakan ya hidupnya akan enak dan nyaman. Nah, disinilah menurut saya kunci dari
apa tadi yang saya katakan, dibutuhkan sebuah perjuangan olah rasa yang cukup mendalam, karena Ki Ageng sendiri ternyata mengatakan bahwa rasa bahwa sampai tidak bisa mati, bahwa kita kroso tidak bisa mati, kemudian merasa tidak bisa mati itu hidupnya enak, nyaman, ini ternyata adalah capaian daripada di tahapan rasa aku itu tadi. Aku yang di awal saya katakan sebagai aku yang memiliki tugas hanya sebagai nyawang. Aku yang selalu hidup, selalu melihat. Nah, sementara mungkin bagi teman-teman yang belajar kawruh jiwa, untuk mencoba kita sampai ke tahapan di tahapan rasa aku yang nyawang ini saja, ini kan ini juga hal yang memang butuh ketelatenan dan latihan. Sing di to, aku sing nyawang, aku yang mana? Nah ini kan kalau tidak ada semacam capaian-capaian tahapan olah rasa yang kita latih sendiri, ya saya pikir ya ini masih berada pada tahapan catatan daripada kawruh jiwa itu sendiri. Belum kawruh jiwa itu sendiri, tapi masih catatan. Termasuk apa yang saya sampaikan ini, ya bisa saja masih berupa catatan-catatan yang memang saya baca dari tulisan yang ditulis oleh Ki Ageng Surya Mentara. Nah, rasa berani mati yang kemudian kita akan merasa enak, oleh Ki Ageng dikatakan rasa mulia, dengan catatan rasa aku yang memang sudah mencapai itu, ini nanti akan sampai kepada satu titik kita akan merasakan, atau seseorang itu akan merasakan senang, tabah atau tatak, ya sorry ini tabah, ini tatak nih seharusnya, dan bahagia. Dan inilah capaian yang ditawarkan oleh kawruh jiwa dengan berbagai pendekatan mawas diri dengan olah rasanya itu, yaitu sebuah capaian kebahagiaan, yaitu yang disertai dengan rasa tentrem dan tatak atau tabah itu. Nah, ini di tahapan berikutnya saya mencoba untuk menguraikan seperti apa proses kita mengolah rasa sehingga nanti kita bisa berada di capaian rasa berani mati dan kemudian kita ikut berbela negara. Kalau konteksnya kita bawa ke bela negara. Tadi bahwa pusatnya adalah rasa, yang itu ada pada setiap masing-masing individu. Manusia adalah rasa. Rasa kita kemudian berinteraksi atau lawanan dengan bangsa dan negara. Nah, bangsa dan negara ini tadi kan saya mengatakan ini ada ada peristiwa-peristiwa di sana. Maka kemudian akan menghasilkan rasa atau bahkan aneka rasa pada diri kita. Nah, di mana prosesnya? Kita mengolah rasa terkait dengan rasa kita di dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang ada pada bangsa dan negara kita. Bisa saja rasa itu kita olah dengan pancandria kita, rasa raga. Misalkan kita melihat berita-berita di TV, membaca berbagai peristiwa yang terjadi, capaian-capaian yang dihasilkan oleh bangsa dan negara kita. Bisa saja peristiwa-peristiwa bangsa dan negara itu tadi diolah dengan rasa pikir.
Ada satu peristiwa, kemudian diolah dengan rasa pikir masing-masing kita, dengan gagasan-gagasan kita, yang itu mungkin sudah sangat kita miliki dengan pikiran-pikiran kita, catatan-catatan, pengetahuan-pengetahuan, bahkan keinginan-keinginan kita. Pun bisa kita olah dengan rasa manah. Jadi peristiwa-peristiwa bangsa dan negara karena kita tanggapi dan pusatnya di rasa kita, bisa kita respon, kita tanggapi dengan rasa manah kita. Dengan rasa bunga, susah, cinta, benci, sengit ya, demen, sengit, iri, pambekan dan berbagai hal rasa manah. Atau juga bisa kita olah dengan rasa aku yang nyawang itu tadi. Jadi prosesnya semacam itu. Bagaimana kita mengolah rasa terkait dengan rasa kebangsaan dan kenegaraan kita. Tentunya catatannya adalah ketika proses pengolahan itu adalah proses dengan proses pengolahan yang sangat detail ya. Detail di situ ya watek-watek sampai ke sifat-sifat detail daripada rasa-rasa yang muncul itu. Nah, dari situ diharapkan rasa berani mati itu bisa kita rasakan, maka kemudian kita akan berbela rasa terhadap bangsa dan negara kita. Nah, sampai kepada tahapan rasa berbela rasa inilah menurutku yang menarik. Yang kemudian berbela rasa terhadap bangsa dan negara yang wujudnya saya pikir kontekstual. Kalau Ki Ageng menghadirkan dengan jimat perang karena konteksnya adalah melawan penjajahan untuk mendapatkan kemerdekaan, sementara kita saat ini yang kondisi kita berada di sebuah zaman masa yang sudah merdeka, maka konteks berbela rasa terhadap bangsa dan negara kita saya pikir juga akan wujudnya akan berbeda dengan apa yang dulu Ki Ageng tawarkan. Nah, maka saya akan beralih kepada tema selanjutnya yang juga ditulis oleh Ki Ageng, yaitu dengan bagaimana membangun negara Indonesia merdeka. Jadi coba konteksnya berbela rasa terhadap bangsa dan negara tadi itu kita bawa ke konteks membangun negara Indonesia merdeka. Karena menurut Ki Ageng memang ya saat ini konteksnya sudah berbeda pada waktu itu ketika menuliskan bagaimana membangun jiwa warga negara itu. Ketika sudah merdeka, maka tugasnya adalah membangun jiwa warga negara. Nah, lalu siapa yang membangun negara Indonesia merdeka? Ya, yang membangun adalah yang memiliki negara, yaitu para warga negara, yaitu ya kita semua. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang ini juga menjadi poin di tulisannya Ki Ageng, bahwa untuk membangun jiwa warga negara lebih jauh nanti adalah untuk membangun negara Indonesia merdeka, itu yang utama adalah bagaimana melahirkan rasa kepada para warga negara, itu adalah rasa duwe negara. Rasa memiliki bangsa dan negara Indonesia. Mengapa ini menurut Ki Ageng sangat mendasar? Karena tidak semua orang lahir itu lalu kemudian mendapatkan satu catatan-catatan bahwa, hei, kamu itu punya negara loh, kamu itu punya bangsa loh. Gitu. Bahkan itu sampai kepada fase-fase tumbuh kembang manusia. Kita sangat jarang sekali mendapatkan satu statement mungkin dari ya terutama saya belajar itu ya saya belajar dari masa lalu saya bahwa
saya tidak mendapatkan dari orang tua saya bahwa, "No, Narno, kamu itu punya negara loh, kamu itu punya bangsa loh." Gitu. Bahwa catatan bahwa informasi atau pengetahuan bahwa ternyata saya punya bangsa, ternyata saya punya negara, itu adalah fase yang jauh, yang itu tidak saya dapatkan dari keluarga dan lingkungan di sekitaran saya. Tapi ketika saya sudah eh, pendidikannya sudah itu, misalkan kuliah misalkan. Gitu. Nah, ini menurutku ini hal yang menarik dan menjadi PR kita. Kalau kita mencoba untuk membawa ke konteks fenomena sekarang, misalkan, oh iya ya, kira-kira anak-anak milenial sekarang itu rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negaranya sejauh apa? Karena bagi Ki Ageng, sense of nation belonging ini, rasa memiliki negara ini menjadi lambaran atau menjadi dasar bagi para warga negara untuk kemudian dia mau memikirkan negaranya. Lebih jauh kemudian nanti bisa terlibat membangun negara Indonesia yang merdeka ini. Itu ya. Yang pertama adalah yang perlu dibangun adalah sense of nation belonging, rasa memiliki negara pada setiap warga negara. Yang kedua adalah membangun jiwa persatuan. Ini menurut Ki Ageng juga hal yang utama yang harus dibangun kepada para warganya. Karena bagi Ki Ageng, raos persatuan atau rasa persatuan ini menjadi syarat utama bagaimana kemudian bangsa dan negara kita ini tidak dijajah kembali. Kemudian bagaimana para warga negaranya bisa fokus kepada membangun negara Indonesia merdeka, tidak selalu fokus atau terjebak kepada hal-hal yang itu memecah belah. Nah, dua hal ini ketika saya membaca tulisannya Ki Ageng yang perlu diupayakan ketika kita bicara soal bagaimana kemudian kita perlu membangun jiwa negara Indonesia merdeka. Nah, aku duwe negara. Saya memiliki negara. Ini menjadi dasaran utama. Karena dari situ nanti akan membuahkan rasa kepada para warga negara itu bahwa kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara ini ada pada rakyat. Ya mungkin kita secara pengetahuan atau informatif kita tahulah bahwa rakyat itu adalah yang paling berdaulat di negara ini. Bahwa negara ini ya miliknya rakyat. Tapi rasa bahwa kita ini berdaulat terhadap negara kita, masing-masing warga itu menguasai negara, menguasai dalam artian bukan kok kemudian ngukupi atau apa ya, menguasai dalam artian kemudian layaknya seorang ketua kelompok kemudian dia menguasai anggotanya, tetapi lebih kepada konteks kedaulatan ada di tangan rakyat itu tadi. Asumsinya ketika bukan asumsi ya, tetapi nalar logisnya adalah ketika rasa duweni negara, rasa memiliki negara ini tidak ada pada masing-masing warga, maka ini membahayakan. Ki Ageng mengatakan ketika rasa memiliki negara ini tidak ada pada diri warga negara, maka ini akan sangat rentan sekali kemudian kita dijajah kembali.
Karena apa? Kedaulatan di tangan rakyat itu tadi, itu tidak muncul pada setiap warga. Ketika ancaman-ancaman kepada negara itu muncul, sekarang ancamannya kan sudah bukan ancaman fisik lagi. Maka ketika para warga negara tidak memiliki rasa duweni negara, maka ini berbahaya karena keterjajahan itu akan bisa muncul. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini negara kita memang sedang dalam kondisi dijajah dalam bentuk yang lain misalkan? Nah, ini juga menjadi diskusi yang menarik kalau kita bawa kepada konteks rasa memiliki negara dan kemudian rasa yang melahirkan rasa kedaulatan rakyat itu. Warga merasa menguasai negara. Dan memunculkan dari rasa duweni negara, itu bisa memunculkan rasa bagaimana kemudian kita akan bersama-sama dengan warga yang lain untuk mencukupi kebutuhan secara bersama-sama. Ini menurutku menarik sekali. Karena terminologi bahwa hidup bareng-bareng, urip bareng-bareng ini menjadi salah satu karakteristik atau kekhasan kebudayaan kita sebenarnya. Sementara kebudayaan-kebudayaan di luar kita ini juga merangsek masuk terus, gitu. Yang sangat memungkinkan kemudian nanti merubah nilai dan kebudayaan yang selama ini kita anut, yaitu salah satunya adalah urip bebarengan. Dari rasa memiliki negara akan bisa melahirkan rasa bagaimana kemudian kita bersama-sama mencukupi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Nah, itu hal yang terkait dengan bagaimana membangun jiwa warga negara Indonesia Merdeka, ya, terkait dengan yang pertama tadi adalah duweni negara. Itu perlu dibangun. Saya pikir ini sekali lagi ini terus terang ini juga menarik saya sendiri untuk kemudian sepertinya menarik ini kalau kita melakukan penelitian kepada para generasi milenial, mahasiswa sekarang gitu ya, tingkat S1 itu, atau bahkan anak-anak remaja SMA, SMP terkait dengan rasa memiliki negara mereka. Yang kemudian nanti kita akan tahu dan kita harus bagaimana gitu, untuk terus menumbuh kembangkan sense of nation belonging pada generasi-generasi kita itu. Atau bahkan lebih jauh, saya juga punya satu pemikiran bahwa ini juga akan menarik kalau kita bawa kepada konteks raos pamomongnya Ki Ageng Surya Mentaram misalkan. Bagaimana dengan pendekatan raos pamomongnya Ki Ageng untuk menggarap rasa duweni negara pada anak-anak didik pada generasi-generasi sekarang dan ke depan. Nah, ini menurutku PR-PR kita sekarang dan ke depan kalau kita berbicara soal bagaimana membangun jiwa warga negara Indonesia Merdeka itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan rasa persatuan. Yang ini juga menjadi kunci oleh Ki Ageng, dikatakan menjadi kunci bagaimana membangun jiwa warga negara Indonesia Merdeka. Lagi-lagi ya, bahwa raos persatuan di sini saya katakan sampai ke tahapan bagaimana para warga negara itu ngerasake raos, merasakan, bukan hanya sekedar
persatuan yang simbolik atau persatuan yang apa ya, yang itu tidak dihayati, dirasake oleh warga negara. Ketika warga negara tidak sampai ke wilayah raos yang persatuan, yang ini sebenarnya juga sudah dibahas banyak oleh pemateri terdahulu, maka akan sangat mudah sekali para warga negara ini kemudian dipecah-pecah dan kemudian diadu domba. Gitu. Ki Ageng mengatakan bahwa persatuan itu raos, bukan yang lain. Dari raos persatuan inilah kemudian nanti baru muncul sebuah bentuk-bentuk atau manifestasi dari persatuan itu sendiri yang lahirnya adalah dari raos persatuan. Nah, sepertinya tidak terlalu terlihat di slide di layar ya, tetapi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana dinamika gerak raos persatuan yang itu adalah rasa yang harus dibangun pada masing-masing individu. Sehingga kalau kita bicara persatuan, maka nanti bicaranya adalah kelompok. Maka yang perlu digarap adalah rasa-rasanya individu yang ada di kelompok tersebut. Kalau kita bicaranya konteks kenegaraan, maka ya kita nanti akan berbicara soal rasa-rasanya warga negara, sehingga warga negara itu memiliki persatuan. Nah, di slide itu saya gambarkan bahwa rasa yang dimiliki oleh individu maupun kumpulan individu itu bisa dua hal, yaitu rasa enak dan rasa tidak enak, atau sekeco lan boten sekeco. Ada dua rasa itu sebenarnya yang selalu menggelayut di rasa setiap individu. Nah, rasa yang enak atau ketemunya rasa yang enak yang itu berada di satu kelompok atau kelompok besar negara, itu ketika orang-orang yang ada di kelompok itu ada pada satu tahapan rasa yang di situ tidak ada demen sengit, bahasanya Ki Ageng. Tidak ada cinta dan benci. Mengapa rasa cinta juga perlu untuk diolah di sini? Karena ketika seseorang itu cinta kepada seseorang yang lain, maka di situ juga akan sudah tidak objektif lagi rasanya. Pun ketika benci atau sengit, gitu. Maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita ngolah rasa itu sehingga rasa kita terhadap seseorang itu rasa yang tanpa demen sengit. Jadi nek sengit ya ora nyacat, gitu. Nek demen ya ora juga tidak memuja-muja. Gitu. Nah, sekeco itu akan didapatkan ketika rasa enak itu akan bisa kita rasakan ketika olahan rasa kita berada di situ. Ada pada satu fase raos sami, rasa yang sama yang ada pada masing-masing individu itu. Nah, dari rasa enak ini, raos sekeco ini, maka kemudian akan memunculkan beberapa perilaku. Kita akan bisa bergandengan tangan dengan orang lain, kita akan bisa bergotong royong dengan orang lain, kita akan bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu. Kita akan merasa sugih
merasa kaya ketika bersama dengan banyak orang. Kita akan guyup dengan banyak orang. Nah, dari situlah kemudian akan lahir yang namanya sekeco sesarengan. Enak secara bersama-sama. Nah, rasa enak secara bersama-sama ini kan pada akhirnya lahir dari raos persatuan. Artinya, ya ketika kita terpecah belah, kita itu bengkerengan atau kerengan, tidak berada pada persatuan, maka sekeco sesarengan itu juga tidak bisa kita capai. Sementara kalau kita bicara kawruh Ki Agengnya Surya Mentaram, salah satu capaian yang harus diwujudkan adalah raos sekeco itu. Baik sekeco atau enak nyaman secara individu maupun bersama-sama. Nah, sebaliknya yang arah gerak ke bawah itu adalah gerak yang rasanya itu boten sekeco atau tidak enak. Yang di situ ketika kita mengolah rasa ketika berlawanan atau berinteraksi lelawanan dengan orang lain atau dengan kelompok-kelompok yang ada di kelompok kita, ini akan melahirkan rasa tidak enak, yaitu ketika kita didominasi oleh rasa cinta dan benci. Yang di situ akan melahirkan raos beda. Bukan raos sami, tetapi rasa berbeda. Bagaimana kita bisa melahirkan raos persatuan, sementara sejak awal rasa kita ketika lelawanan dengan orang lain sudah yang muncul adalah rasa beda, yang itu dilatari oleh raos demen sengit. Gitu. Nah, maka kalau ini nanti terus bergerak, rasa tidak enak yang dilatari oleh rasa berbeda itu, ini nantilah yang akan bisa menyebabkan pasulayan. Raos pasulayan, rasa suloyo. Yang tentunya ini akan menjadi rasa yang tidak enak secara bersama-sama. Kita akan congkrah atau berselisih dengan orang lain atau dengan orang-orang yang ada di kelompok kita. Kalau kita bicara skopnya konteks negara, ya kelompok satu dengan kelompok yang lain akan berselisih, bahkan sampai memunculkan misalkan peperangan. Akhirnya kan capaian terhadap sekeco sesarengan itu tidak bisa diwujudkan. Itu. Maka sebagai penutup dari saya, mendidik rasa berani mati kini terbuka lebar. Kemudian membangun jiwa warga negara, bagaimana kemudian kita bisa terlibat membangun negara bangsa Indonesia yang merdeka ini pun juga sudah terbuka lebar. Maka apabila kedua hal tersebut tidak kita lakukan, tidak kita garap, baik kepada diri kita maupun kepada generasi-generasi selanjutnya, ya pada akhirnya kita tidak akan tahu bagaimana nasib bangsa dan negara Indonesia ini 100 tahun ke depan misalkan. Itu. Oke, dari saya itu Mbak Nevi untuk pemantik diskusi kita. Baik. Terima kasih Bapak Sunarno untuk materinya yang sangat menarik dan penting, selaras dengan yang disampaikan di sesi 1 oleh Prof. Kamarudin Said tadi. Menika waktunipun wekdalipun sampun lewat 5 menit Bapak. Oh iya. Ya, tapi ada 2 pertanyaan menika, Dos Budi, Oke. apakah bisa kita jawab dulu atau bagaimana menurut Bapak? Monggo Dibacakan? coba saya ini aja. Ya, baik. 2 pertanyaan ya Bapak. Pertama dari Pak Paulus Eko Kristianto dari Universitas Kristen Duta Wacana. Yang pertama ini pendapat beliau setuju
Berani mati merupakan ruang kemunculan bahagia. Nah, persoalannya, berani mati model apa yang perlu dikembangkan bagi pendidikan sejak anak-anak agar tercapainya tujuan hidup menurut Kas. Nah, dalam catatan saya tadi Bapak sempat menyampaikan tentang melatih indrawi, nyawang, indrawi ya, merasakan begitu. Mungkin anak-anak juga bisa dilatih dengan panca inderanya itu atau bagaimana? Mungkin begitu ya Pak ya. Monggo. Oke. Ini pertanyaan pertama dulu, silahkan. Oke. Kebetulan saya di sini juga ada sekolah alam yang fasenya juga PAUD, TK dan sampai SD ya, sehingga coba saya komparasikan dengan pengalaman hidup saya ketika bersama dengan anak-anak yang ada di sini. Mas Paulus, menurut saya kalau bagi anak-anak tidak perlu terlalu jauh untuk sampai ke tahapan berani mati ya, itu. Selain kalau kita cross check ke belakang lagi, kita cek ke belakang lahirnya Karuh Jiwo ketika pada waktu itu berbagi tugas dengan Ki Hajar Dewantoro kan memang Karuh Jiwo ini atau Ki Ageng Sri Mentara mendapatkan tugas untuk mendidik orang-orang dewasa gitu ya. Artinya kalau untuk anak-anak usia dini saya pikir belum waktunya lah terlalu jauh kemudian kita didik untuk berani mati, tetapi justru yang utama adalah bagaimana kita menumbuhkan sense of nation belonging itu tadi. Bagaimana kita sejak usia dini generasi-generasi kita tumbuhkan dengan kepada rasa memiliki negara, memiliki bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang prioritasnya ya. Kalau kita bawa ke konteks bela negara gitu. Dan itu bisa kita lakukan di usia dini dan menurutku tidak terlalu ribet. Kita memang akan ribet ketika rasa berani mati ini kemudian kita tumbuhkan di anak usia dini gitu. Mereka aja baru hidup kok, masa mau kita tumbuhkan rasa berani mati ya. Ya sederhananya mungkin begitu. Mungkin itu Mbak Nevi, tanggapan saya. Baik Bapak, jadi lebih mengarahkan mendampingi anak-anak untuk mencintai negara ya, Rasa ya mencintai, menghidupkan rasa memiliki negara itu. Baik. Soalnya kadang-kadang ini Pak, saya nambahin sedikit itu kalau apabila itu kesannya seperti defensif begitu ya. Tapi kalau mencintai itu kayaknya kok sudah langsung mengarah begitu ya, bukan karena defensif gitu. Baik, pertanyaan kedua ini dari Ibu Julianes Patricia Ledo dari Universitas Kristen Duta Wacana juga. Pertanyaan adalah bagaimana cara memiliki jimat perang melawan hoax, flexing, penipuan online atau offline, atau jiwa berani menipu tanpa rasa bersalah. Nah, apakah karena Raos Sami sudah mandul, Raos Sami begitu ya, sudah mandul. Terima kasih. Ya. Oke, Ibu siapa tadi Mbak? Ibu Julianes. Ibu Julianes. Nah ini kita mendiskusikan konteks bela negara ya, bela negara dalam konteks sekarang yang di negara kita, bangsa kita justru yang muncul adalah menjamurnya berita-berita hoax. Bisa saja ini kemudian dalam konteks berbela negara ini menjadi salah satu fokus bagaimana kemudian kita ikut terlibat di dalam berbela kepada negara agar ya akhirnya warga negara ini tidak didominasi oleh berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang palsu gitu. Maka bagaimana kemudian menghidupkan rasa itu? Kalau berbasis kepada tadi ada gerak bagaimana mengolah rasa tadi. Yang pertama, bagaimana rasa kita masing-masing ketika kita sedang dihadapkan
bangsa yang merebak dengan berita-berita hoax misalkan. Jadi apa ya, di Kaluh Jiwo ini tidak ada seharusnya bagaimana, tetapi ya bagaimana masing-masing individu ketika merasakan satu objek tertentu, kemudian ada gerak dinamik mengolahnya itu pun meskipun sama-sama pembelajar Kaluh Jiwo, dengan memotret atau menanggapi objek yang sama, sangat memungkinkan nanti rasanya juga berbeda. Maka Ki Ageng fokusnya adalah menunjukkan rasa-rasa yang ada pada diri manusia, kemudian memberikan tawaran olahannya dengan mawas diri, sampai kepada bagaimana agar menghasilkan atau awoh, rasa tatak, kemudian tentrem itu tadi. Itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memiliki jimat perang untuk melawan berita-berita hoax, ya saya pikir kita harus kembali kepada bagaimana gerak olah rasa kita dalam menanggapi fenomena hoax itu. Kalau saya pribadi, ini olahan rasa saya, yang muncul adalah bahwa ketika hoax, berita-berita yang tidak benar itu muncul pada diri saya, berarti memang sudah benar hoax itu ya. Terkadang kan kita belum tahu ini benar hoax apa tidak. Gitu. Tapi ketika hoax itu memang benar-benar sudah kita ketahui bahwa ternyata berita ini palsu, itu rasa saya yang muncul adalah tidak enak, tidak nyaman. Itu menyalahi kenyataan gitu. Wah, ini kan berita ini tidak sama dengan realitasnya. Berita ini bohong. Kenyataannya begini kok, ini diberitakan begini. Jadi, nah, saya pikir menarik tadi yang kemudian yang dilanjutkan oleh Bu penanya, apakah raosih itu kemudian sudah mulai hilang pada warga negara kita? Sense of rasa terhadap atau sensitivitas kita terhadap raos sami, kemudian kepekaan kita terhadap itu menyalahi akal sehat atau menyalahi dengan kebenaran fakta yang ada, saya pikir memang itu juga perlu kita telisik bersama ya, apakah warga negara kita saat ini memang defisit itu gitu, sehingga masyarakat kita mengkonsumsi hoax itu dengan lahap gitu, gitu. Itu tanggapan saya, Mbak. Oh baik, jadi memang perlu dibuktikan secara akademis ya, nanti diteliti lagi nih. Ya. Ini tantangan juga untuk kita selain dari tantangan Prof. Kamarudin. Bapak ini ternyata kok masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kira-kira Pak? Oke. Gini Mbak Nevi, saya mengikuti Mbak Nevi saja. Saya tidak terasa ternyata kok sudah ini ya. Iya. Kenapa Mbak Nevi tadi tidak memberikan warning agar ini? Saya gimana ini? Kebetulan tadi sudah chat pribadi Pak, tetapi mungkin belum terbaca. Iya. Tadi ada reminder di chat. Oh gitu. Oke. Iya. Satu pertanyaan terakhir berarti ya Pak, ngapunten. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, dari Bapak Naga Pamungkas Fakultas Visipol UGM. Pertanyaannya, Bapak izin bertanya, saya setuju kepada Bapak bahwasanya negara kita sedang dijajah. Salah satunya ialah maraknya produk impor ya. Dalam pengamatan saya, membuat warga negara Indonesia cenderung doyan produk impor. Tergantung pada produk impor, kurang mencintai produk lokal. Pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan awareness bangsa Indonesia supaya tidak tergantung pada produk impor dan lebih cinta produk lokal? Karena bahaya apabila fenomena ini terus berlanjut. Terima kasih.
Nggih, matur nuwun, Pak. Oke, Monggo. terima kasih Mas siapa? Naga Pamungkas, nggih, Mas dari Naga Naga Pamungkas. Pamungkas, nggih. Terima kasih. Ini eh, satu hal bahwa saya juga sepakat ya bahwa bentuk penjajahan ke negara kita dari negara-negara lain bisa saja bentuknya berbeda. Dan ini memang perlu untuk kemudian apa ya dibukakan kepada para warga negara kita. Misalkan yang dicontohkan tadi oleh Mas Naga terkait dengan penjajahan dalam konteks impor ya, impor dari negara-negara lain misalkan. Nah ini kan tugas kita ini yang tahu tentang keberadaan sebesar apa sih negara kita mengimpor dalam tanda kutip, kemudian kita dijajah, kemudian hasil bumi kita, produk-produk kita akhirnya juga tidak bisa ternikmati dengan baik. Nah ini kan yang mengetahui tentang fakta-fakta ini kan juga masih kelompok-kelompok kecil yang memang juga peduli di hal-hal semacam itu gitu. Sementara kalau kita mau membangunkan berani perang dalam artian kemudian kita melawan penjajahan-penjajahan dalam bentuk-bentuk yang lain itu tadi yang bukan perang fisik, ini kan mereka harus dituduh ke dhisik gitu. Ya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita melihatkan dampak real ketidakenaan bagaimana ketika kita dijajah dalam konteks impor tadi itu. Karena benar apa yang disampaikan oleh Mas Naga tadi bahwa tidak semua warga negara kita akhirnya kroso gitu, merasakan apa sih dampak dari kalau negara kita ini ngimpor gede-gedean misalkan, atau kita dijajah oleh negara-negara yang lain terkait dengan barang-barang apapun sehingga produk-produk dalam negeri juga tidak bisa kita nikmati dengan baik. Banyak warga negara yang tidak merasakan langsung bagaimana ketidakenaan terkait dengan fenomena itu. Nah, ini juga satu hal yang sederhana, yang bukan sederhana menurut saya. Bagaimana kemudian kita kayak semacam agar mereka tidak buta terhadap buta terhadap politik, buta terhadap peta-peta perekonomian, geopolitik, ya ini kan juga tidak mudah. Gitu. Maka ya sampai saat ini masih hanya kelompok-kelompok kecil yang betul-betul concern terhadap fenomena itu. Gitu. Nah, kalau bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan, ya saya pikir kita memperluas self awareness tadi kepada orang-orang di sekitaran kita, sehingga Ki Ageng kan juga begitu yang dilakukan. Ketika Ki Ageng memiliki kesadaran terhadap rasa berani mati yang kemudian memunculkan jimat perang itu, Ki Ageng mencoba untuk memperluas kesadaran warga negara pada waktu itu, yaitu dengan melakukan sesorah ke daerah-daerah, melakukan ceramah-ceramah ke daerah-daerah yang ada di Jawa ini. Gitu. Itu kan dalam rangka untuk kita bagaimana membuka atau memperluas medan magnet kesadaran warga negara terkait dengan fenomena yang sedang terjadi, bahwa memang ya taruhlah memang itu mengancam, kita tunjukkan kepada warga negara kita bahwa memang ini sesuatu yang mengancam, yang berbahaya, kita sedang berada dijajah, bentuknya adalah jajahan barang-barang impor misalkan. Kita betul-betul tunjukkan bahwa rasa ora kepenaknya itu. Karena kalau jebul kalau negara kita ini terlalu banyak mengimpor, kita dijajah dengan barang-barang luar negeri, ternyata rasanya tidak enak, ini kan juga tidak mudah. Memunculkan kroso,
merasakan bahwa tidak enak itu kan. Nah, nanti kalau sudah muncul rasa tidak enaknya dijajah dengan barang-barang impor, nanti dengan sendirinya akan muncul gerak dinamika rasa gitu. Nah, wah ini kemudian kita harus bagaimana ini? Ternyata beneran ya rasanya tidak enak ya kalau kita ini dijajah dengan barang-barang impor, akhirnya barang-barang milik tetangga sendiri tidak laku, kemudian kita sendiri memproduk juga saingannya berat dan lain sebagainya kan artinya itu merasakan gitu, merasakan langsung. Nanti akan muncul gerak-gerak rasa selanjutnya untuk muncul dinamika olah rasa itu. Saya pikir itulah tanggapan saya terkait dengan jajahan dalam bentuk barang-barang impor ya dari luar negeri. Baik, terima kasih banyak Bapak Sunarno atas pemaparan dan juga ulasan, jawaban, respon atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya tutup dengan ini catatan kecil ya. Tadi pertama ringkasan ya mengenai bela negara adalah soal rasa. Lalu kemudian ini ada yang namanya rasa ini dari mana? Ya nanti dari panca indera ya, diolah melalui informasi yang masuk, melalui edukasi ya, melalui catatan refleksi atas pengalaman hidup, daya rasa pikir kita, kemudian juga terkait dengan jimat perang ya, rasa berani mati ini melampaui pusaka atau barang. Jadi bukan klenik, tetapi mengolah rasa itu adalah justru yang kuat ya. Nah, rasa berani mati ini artinya justru berani untuk meninggalkan rasa nyaman begitu ya. Nah, kemudian rasa ini juga bisa hilang bila dipengaruhi faktor eksternal, misalnya paparan dari luar hidup kita. Kalau penjajahan ya kemarin dari pendidikan dari Belanda misalnya, kalau sekarang ya dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang mungkin kita bisa usahakan secara masih bersama-sama dalam edukasi, dalam baik formal informal untuk mengolah rasa itu ya. Lalu ada juga faktor internal, rasa berani mati ini bisa dipengaruhi juga oleh ketika kita tinggal dalam kenyamanan ya dan membuat rasa hidup itu enak, tapi kemudian kita tidak berani untuk melangkah keluar. Lalu ada rewel ya, istilah yang menarik sekali bagi saya pribadi juga. Rewel ini ada level individu dan komunitas, bahwa di dalam individu ini kita mengolah apa-apa yang kita tidak bersyukur, mungkin begitu ya. Lalu kalau di komunitas ini bisa rasa tidak bersyukur itu tadi, rewel itu bisa menjadi kriminalitas, bisa konflik ya di dalam misalnya pekerjaan ataupun apa yang tidak sehat, kompetisi yang tidak sehat. Tentu saja konflik yang sehat penting, tapi yang tidak sehat itu bisa bentuk dari rewel tadi. Lalu juga perlu membangun rasa berani mati dengan mendidik itu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana mendidik rasa berani mati itu ya supaya ini ya bisa punya punya apa ya, tidak hanya berani hidup tapi berani mati. Ini kalau teman-teman Banser ini berani mati tapi berani mati tapi nggak berani ngelueh ya Pak ya. Oh iya. Ya, ini sebuah ungkapan guyon Bapak yang terakhir ini saja, tetapi sangat penting memang bahwa kita perlu mengolah ini dari dalam diri maupun juga bersama-sama. Tadi ibaratnya kalau agama ada syiar ya, ada edukasi terus-menerus dan kita menyebarkan kepada lingkungan di mana kita berada dan bersama-sama. Terima kasih Bapak atas semua yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya pribadi sebagai moderator ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menemani, membersamai dalam proses belajar bersama ini. Semoga Bapak Sunarno, Bapak Ibu sekalian peserta perkuliahan selalu diberikan anugerah kesehatan, kegembiraan di dalam mengolah rasa, dan kita bisa sama-sama saling mencintai bangsa negara kita dengan keunikan potensi kita masing-masing. Bersama-sama kita pasti bisa.
Nggih, matur nuwun, kami tutup sesi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat petang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, kebajikan, matur nuwun.